Oke, welcome back to our podcast Pocaca, podcast bareng Au Caca. Jadi balik lagi nih sama aku, Caca Novilda. Dan kali ini aku mendatangkan dua star, yaitu bintang tamu yang sangat amat terkenal akan kepintarannya. Dan mungkin nih, kalian semua udah pada tahu siapa mereka, apalagi di kalangan anak muda, pasti udah pada tahu siapa mereka. Jadi langsung kita sambut aja Reza Pauline Sijabat dan Dea Safitri. Halo Mbak Caca. Halo. Jadi guys, siapa sih yang gak kenal nih sama dua sosok YouTuber plus selebriti internet kebangsaan Indonesia? Nah, jadi boleh gak nih kira-kira aku mau tahu nih nama lengkap kalian siapa, umur kalian berapa, kalian dari daerah mana. Jadi yang pertama, masnya dulu aja. Nama saya Reza Pauline Sijabat. Saya asli dari Surabaya dan umur saya sekarang 22 tahun. Saya lahir tanggal 2 Mei 1998. Oke, sekarang mbaknya boleh perkenalkan diri dulu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dea Safitri. Aku lahir di Palembang tanggal 27 Juli 1992. Sekarang aku usianya 28 tahun, guys. Oke. Kalian apa kabar nih? Baik, Mbak. Kayaknya udah banyak banget yang ngomongin kalian, apalagi setelah kalian suka bikin konten-konten nih di TikTok gitu kan ya. Apalagi nih Reza Pauline nih, aduh dia pintar banget, matematikanya tuh luar biasa banget. Mbak Dea juga. Iya, Mbak Dea juga, ya Allah. Ngomong-ngomong nih, kalian kan sama-sama kuliah di luar negeri. Nah, boleh gak sih sharing-sharing gitu pengalaman yang di luar negeri itu gimana? Boleh dari Mbak Dea dulu, boleh sharing-sharingnya? Jadi gimana nih, mau ceritain tentang aku waktu gimana keluar negeri apa gimana nih? Pengalaman di luar negeri dulu deh, gimana? Asiknya gimana di luar negeri? Oh, asik mungkin karena kita beda negara, terus juga beda dari cuaca atau dari semuanya mungkin beda. Apalagi di sana juga hidup sendirian, nggak ada orang tua, suasananya jadi beda juga. Tapi kalau dari segi pendidikan, di sini tuh aku nggak bohong ya, di sini tuh benar-benar lebih susah daripada di Indonesia. Tapi jujur aku tuh sebenarnya juga nggak tahu gimana sih di Indonesia, soalnya aku kuliah itu langsung di Jerman. Aku nggak tahu sistem kuliah di Indonesia, tapi teman-teman aku bilang kalau di Indonesia itu nggak sesulit yang aku ceritain di Jerman ini. Jadi ya mungkin beda-beda dari setiap orang ya, dari segi setiap orang gitu. Boleh Kak Reza Pauline menceritakan pengalamannya di luar negeri gimana? Oke. Pertama saya ke Jepang ya. Sama saya ke Jepang itu ada kultur shock gitu. Soalnya Indonesia sama Jepang itu rada berbeda dari cara lingkungannya, dari cara makannya, dari perilaku orang-orangnya juga berbeda. Jadi saya merasakan perbedaan dari Indonesia dan Jepang. Ya, contohnya kayak di Jepang itu jarang orang yang buang sampah sembarangan. Bisa dilihat kan di YouTube, di media-media bahwa Jepang itu salah satu yang terbersih. Dan juga di sana usia-usia yang sudah pensiun juga, di Indonesia sudah pensiun, di sana masih kerja karena etos kerjanya yang sangat besar. Jadi itu sih yang membuat saya kultur shock. Juga ininya juga orang-orangnya cuek. Kalau di Indonesia kan ramah-ramah. Di sana itu lebih mementingkan individunya sendiri. Baik, jadi kayak gini nih. Kalian kan sama-sama kuliah di luar negeri ya kan? Nah, bisa kuliah di luar negeri itu bagaimana sih? Boleh ceritain nggak? Dari Kak Reza dulu boleh? Oke. Pengalaman saya kuliah di luar negeri itu pertama-tama saya sebenarnya bukan mau kuliah di Jepang ya, karena itu plan kedua saya gitu. Pertama itu saya pengennya kuliah di Singapura, tapi saya apply beasiswa nggak keterima gitu. Nah terus saya coba-coba cari-cari beasiswa apa yang full, yang masih buka gitu. Nah
kebetulan di Jepang itu ada ada 2 beasiswa dari 2 universitas. Nah, terus saya apply dua-duanya dan keterima di Waseda University. Itu dari semuanya cuman 2 doang yang diterima dari Indonesia. Saya dan ada satu lagi teman saya dari Indonesia. Selanjutnya Kak Dea boleh ceritain. Kalau pengalaman pribadi aku sih kenapa bisa sampai kuliah di luar negeri. Karena sebelumnya tuh aku emang pengen kuliah di Jerman, udah punya plan nih untuk kuliah di Jerman. Nah, nggak bisa di umur 17 tahun ke bawah karena di negara Jerman itu umur 17 tahun ke bawah tuh masih di bawah pengawasan orang tua. Jadi kalau misalkan umur aku nih 17 tahun mau kuliah di Jerman itu bakalan ribet banget karena harus izin sana sini, izin. Pokoknya susah banget deh. Jadi, nah aku kan lulus tahun 2009, tapi umur aku masih 17 tahun. Dan aku udah ikut tes dulu kan, untuk belajar-belajar juga, nambah-nambah buat belajar kesananya. Tahun 2010, aku gap year 1 tahun, karena kalau aku harus umur 18 tahun baru bisa ke Jerman. Jadi ya udah pas umur 18 aku ke Jerman, terus aku ikut student college dulu, gitu deh. Jadi emang sebenarnya tuh aku emang niat kuliah di Jerman, karena sebelumnya orang tua aku udah pernah tinggal di Jerman, gitu. Oh gitu. Jadi beasiswa juga kayak Kak Reza Polin apa? Oh enggak, kalau aku ini pure uang sendiri. Aku nggak ikut beasiswa ataupun apa itu. Oke, baik. Jadi dari tadi kan aku udah banyak banget nanya nih ke kalian. Jadi aku sedikit bawel ya kan. Gimana nih kalau kita menghilangkan bosannya itu dengan bermain games? Nah, Oh boleh, bagus. boleh. Boleh. Mantap Uji. Jadi gamesnya itu siapa cepat ya. Oke. Jadi ya. Ada hadiahnya nggak nih? Ada hadiahnya, nanti saya fallback Instagramnya. Oke, iya. Di fallback. Keren banget ya. Oke, mulai ya. Game yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Siap-siap ya. 12 tambah 10 tambah 4 tambah 23 tambah 9 tambah 12 tambah 4. Siapa yang bisa jawab? 1, 2, 3. 12. Saya dong. Oke. Kak Reza Polin, boleh? Berapa? 74. Tadi aku mau jawab itu loh. Tidak. Oke, karena Kak Reza yang menang. Sekarang Benar. pertanyaan kedua ya. Benar jawabannya. Benar jawabannya. Oke, pertanyaan yang kedua ya. Siap-siap. Tanggal berapa hari kesaktian Pancasila? 1, 2, 3. Oke. Adea duluan. Oh. Boleh Kak Dea berapa? 1 Oktober. Salah. Ya, betul. Yay! I'm Indonesian, Kayaknya right? kalau matematika No, Kak Dea you wrong. Kak Reza yang jawab ya. Baik, pertanyaan yang ketiga. Siapa nama pahlawan yang menemukan konsep baru tentang metode pengajaran di taman siswa? Oke, Kak Dea duluan. Boleh Kak Dea? Bapak Ki Hajar Dewantara ya? Ah iya, betul sekali. Kak Dea sangat pintar sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Siap-siap menghitungnya. Oh, matematika lagi nih. Oke. Jangan matematika dong. 2, 3. 12 tambah 4 tambah 2 tambah 15 tambah 3 tambah 6 tambah 9 tambah 29 tambah dengan berapa? Siapa yang bisa? 1, 2, 3. Saya tentu Baik. dong. Pasti Kak Reza. Aku ngalah ya, aku ngalah ke dia. Pasti jawabannya 80. Ya, betul sekali. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh beberapa orang aja nih. Apakah kalian salah satunya? Oke, langsung aja ya. Buktikan. Pertanyaannya adalah, hewan apa yang bikin damai?
Hewan bikin Aduh, semua kalau hewan bikin damai. gitu kayaknya rada susah ya. Coba Memang kasih kamunya tidak tahu pertanyaan aja. kimia, mungkin aku bakal bisa. Matematika dong. Enggak dong, kimia. Siapa yang tahu jawabannya? Nyerah deh. Enggak tahu deh. Apa tuh? Jawabannya adalah adem ayam. Wow. Jawabannya ya. Oh, aku sampai mikir Gitu. adem. Oh, adem ayam. Adem ayam. Pertanyaan yang terakhir yang menentukan siapa pemenangnya. Pertanyaannya adalah ikan apa yang bisa terbang? Aku kasih clue nih ya. Hewan ini ada kumisnya. Naga. Bisa jawab? Kumis lele, ikan lele, ikan lele ya? Oh. Lele lawar. Ya betul. Kurang. Enggak dong. Jawab tuh, nggak bisa gitu Reza. Aku kan jawab bener. Nggak bisa. Kamu cuma Gimana? setengah. Aku kan yang menang soalnya kan Aku. yang ngomong duluan gak sih? Tapi kok dia Tapi kan nggak ngambil lengkap. jawaban. Enggak, aku Nggak yang bisa dapat poin gitu ya. dong. Jangan Oke, dong. oke. Jadi mau ada pemenangnya apa enggak nih? Sorry aja ya. Seri aja Seri lah, aja. supaya nggak ada hukuman apa-apa. Kalian tetap dapat fallback dari aku. Oh. Oke nih, aku pengen nanya lagi nih. Nah, saran untuk adik-adik di luar sana yang mau ikutin jejak kayak kalian tuh apa? Dimulai dari Kak Reza. Kalau saran dari aku sih manfaatin waktu ya. Karena Betul. kita kan hidup itu nggak bisa diulang lagi gitu ya. Aku juga dulu kelas 10 juga kan menyisipkan waktu kayak mengorbankan waktu aku buat main-main sama teman. Jadi aku fokus belajar doang gitu. Jadi harus ada yang dikorbanin gitu. Sama jangan buang-buang waktu belajar yang benar gitu. Kalau mau gapai impiannya ya harus kerja keras. Itu sih dari aku. Oke. Kalau dari Kak Dea sendiri? Kalau dari aku mungkin yang pasti itu niat nggak sih? Kayaknya kita kalau kita cuman pengen nih besok belajar tapi kita sendiri masih tiduran di kasur atau ya lazy, males untuk semuanya, kan nggak bakal terjadi. Jadi mungkin yang paling pertama itu sih niat. Abis niat ya kita usahain lah kalau bisa. Kayak yang orang bilang juga bener sih, proses nggak bakal ngehianatin hasil. Aku juga tahu kok gimana dulu berjuang kayak gimana sampai aku di titik ini. Jadi kalian harus manfaatin banget, bener kata Kak Reza sendiri, manfaatin banget waktu, harus bisa manage waktu, dan harus ada yang dikorbanin, karena ini juga untuk masa depan kita kan, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak nih, kalian udah meluangin waktunya buat ikut podcast bareng Caca. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Mbak Sudah Caca. bener, iya nggak apa-apa. Udah di Kita yang undang cerita di acara kalau ini. diundang di sini jadi bisa berbagi Ya. informasi. Iya. Duh, cerita-cerita kalian tuh benar-benar luar biasa banget buat anak-anak kan. Iya. Alhamdulillah. Oke, sekian podcast bareng Au Caca. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tunggu video-video Po Caca selanjutnya. Bye! Bye.